الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 103. Baris ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain, amin. Masih membicarakan tentang sebab-sebab murtad, yang mana sebab murtad ini termasuk yang membatalkan sembahyang. Bila orang murtad waktu sembahyang, batal sembahyangnya. Banyak sebab-sebab murtad, diantaranya atau mengharamkan sesuatu yang sepakat ulama akan kehalalannya, seperti dia mengharamkan nikah. Nikah itu kan dihalalkan dalam agama kita, lalu diharamakannya misalnya, nah itu yang mengharamakan itu murtad. Nang halal menurut agama dianggapnya haram, itu murtad. Atau jual beli. Nah, jual beli itu kan gawian halal, gawian halal dalam agama kita, lalu inya mengharamkan jual beli, nah itu murtad. Cuman ada jual beli nang kada sah. Nah, contohnya menjual barang contanan, itu kada sah jual belinya. Misalnya ada orang mencontan pisang misalnya di pohon orang, lalu menjual di kepian tahu itu contanan, nah kada boleh menukari, kada sah jual belinya. Namun kada sah jual belinya tu biarlah ditukari, dimakan haram kalau kada sah jual belinya. Karena syarat jual beli itu nang menjual itu ampunnya, gitu lah, miliknya. Misalnya ulun bisi barang milik ulun kan, lalu ulun jual kepian, itu sah jual belinya. Kenapa? Karena ada miliknya. Amunnya nang mencontan itu kan menjual ampun orang tanpa seizin orang. Nah, kecuali misalnya menjualkan ampun orang dengan izin orang, boleh aja neta. Misalnya ulun bisi gatah misalnya Allah, lalu ulun minta jualakan pian itu kan orang yang diwakilkan, itu kan apa? Maling itu kan, dia menjual ampun orang tanpa izin orang. Kita tahu, kita kada boleh nukari, jual belinya kada sah. Bila kita memakai barang itu dengan kita membeli yang dengan tidak sah, kita memakai haram, makanya kita makan haram memakannya.
Dan disyaratkan juga jual beli itu bendanya suci, jangan najis. Kayak bejar, aku berjualan pupuk, tapi pupuknya bercampur lawan tahi kambing. Tahi kambing itu najis lah. Nah, kalau menjual najis itu ada manfaatnya, walaupun menurut Imam Syafi'i kada boleh menjual benda najis, tapi ada menurut Imam Abu Hanifah boleh. Contohnya kita menjual pupuk bercampur tahi sapi, tahi kambing kan, tapi manfaatnya ada. Kesan apa? Kesan menyuburkan tanaman. Boleh Kalau misalnya pian banyak begedohan kambing, banyak begedohan sapi, banyak joto tahinya tah. Lalu tahinya diolah pupuk, dijual, gasan orang mau memupuk tanaman, boleh. Menurut Imam Abu Hanifah, kawan dimanfaatkan. Tapi kalau berjual najis, yang mana najis itu kada ada manfaatnya, bahkan memudaratkan, itu haram. Menurut Imam siapa haram? Contoh, menjual arak, minuman khamar, itu kan arak, khamar yang memabukkan itu najis dan kada ada manfaatnya juga, itu dan merusak akal, dan itu haram. Jual beli itu halal. Makanya kita nih syarat jual belinya harus saling meridai. Makanya ada kata-kata juallah, tukarlah, atau terima kasihlah, inggih, sama aja juga. Soalnya nang kata-kata juallah, tukarlah tuh di daerah kita Banjar aja. Mun pian di Jakarta mana ada juallah, tukarlah tuh, paling-paling terima kasihlah. Itu intinya saling merelakan, saling merelakan. Syarat orang jual beli itu juga orangnya sudah balik berakal. Kayak kita ini kan sudah balik, sudah berakal. Bagaimana aja lamun kakan-kakan halus umur 5 tahun, itu kan belum balik, belum bakal benar. Nukarnya jajan, nukar snack, nukar permen ke warung, salah jual belinya. Nah, kalau bendanya itu nang ditukarnya itu benda nang kecil-kecil aja, sah aja. Contoh kayak permen, snack, mie itu kalau apa-apa tuh dianggap benda kecil, walaupun kekanakan menukar ke warung, biarinya kada bakat, kada apa jomangnya kada bakalnya, sah aja. Tapi kalau barangnya itu gonol, contoh kayak nukar kulkas, kan ganal tuh, nah itu kada kawah kekanakan, kada sah jual belinya kekanakan. Harus orang tua kada dijomang leh kekanakan nukar kulkas, nukar beras salit balik itu kan dianggap ganal tuh. Barang jual belinya tuh, nah itu kada kawak-kanakan, harus orang tua. Jual beli itu dihalalkan, asal jangan menipu, asal jangan mengurangi takaran, mengurangi timbangan, mengurangi ukuran. Kalau takaran tuh isinya kan orang jual baris buat takaran, membetimbang tuh kayak orang jual gula, bawang, betimbang dah. Mun orang baukur tuh seperti orang jual kain, baukur tuh. Jangan mendustai, jangan mengakali orang. Jual beli. Terus jujur. Artinya bila barang itu cacat, barangkan cacat. Nah, dan kurang bagus juga
si penjual ini memuji-muji benar lawan jualannya supaya orang menukar, memujinya terlalu benar. Nah itu kurang bagus juga, apalagi sampai berdusta-dusta. Jual beli gatah misalnya lah, jual gatah sakanya isinya banyak di dalamnya, itu mendustai lah nih tah kira-kira. Maka betimbang nih, dikira orang gatah sebarataan sekali dibalah harau banyak ada itu, harau dibuatinya plastiknya diisi banyak ulang supaya membanyaki baratnya. Nah itu bisa kada boleh jual lah. Maka tuh istilah tuh makalan itu. Supaya dapat timbangan yang berat lalu dibuatin apakah? Nah itu jangan jual lah. Jujur aja. Amun kada jujur tuh kada amun mendustai orang dah, menipu orang toh, itu malah kita nang rugi. Ruginya apa? Bila kita berjual barang nang mana itu di situ tuh barangnya ada cacatnya, ada rusaknya atau menipu kurang timbangannya, katawan orang nih kita menipu, orang jarak menukar ke kita, kehilangan pelanggan sudah kita lawan juga kada berkah juga duitnya menipu orang. Nah kada halal juga dengan cara menipu orang. Berkahnya kada ada juga, malah tambahkan haram orang kada rela, mana pelanggan hilang. Amun ulun lah betul tukar di jualan orang tuh, sekalinya ulun ditipu orang, ulun jarak nukar situ ulun mencari kalain aja. Nah gitu, nang bukan menipu orang tuh, bukan kita nih dapat untung, ada malah dapat rugi, Jadi jujur aja, berjual beli. Atau menafikan kewajiban yang sepakat ulama akan wajibnya, seperti fardu salat fardu 5 waktu. Nah jadi sembahyang 5 waktu ini kan wajib, ulama sudah sepakat mengatakan wajib. Kita misalnya menafikan itu meniadakan hukum wajib, memadahkan kada wajib sembahyang nih, memadahkan kada wajib sembahyang tanpa ada uzur. Nah itu murtad, walaupun orangnya penyembahyang, tapi hatinya memadahkan sembahyang kada wajib, walaupun satu sembahyang dimadahkan kada wajib. Contoh sembahyang subuh kada wajib jadinya. Nah itu murtad. Gara-gara mengumpati pengajian sasat, nang membawa kada sembahyang lagi. Nah karena bakaku dirinya Tuhan. Nah ya sudah. Nabi aja sembahyang sih din sampai wafat sembahyang sih din. Atau zakat, memadahkan zakat kada wajib, murtad. Maksudnya nih wajib zakat nih bagi orang yang mampu, makanya kada mampu kada wajib lah. Zakat nih bagi yang mampu. Atau puasa Ramadan wajib pula tah dipadahkan ya kada wajib. Nah itu murtad juga. Atau haji bagi yang mampu lah dipadahkan ya kada wajib, murtad. Nah murtad. Atau wudu kan bila hendak sembahyang wajib pula
sebenarnya wudhu tuh hukumnya sunat, hukum asalnya sunat. Tapi kalau untuk hendak mengerjakan sembahyang tuh kan kada boleh, mun kada wudhu, maka wudhunya itu jadi wajib, Bang. Nah, amun kita hendak baca Quran aja misalnya, hendak baca Quran, hendak tolak ke majlis taklim itu sunat aja wudhu. Tapi kalau hendak sembahyang itu syarat sah sembahyang harus suci, Bang, ya Pak, daripada hadas mau wudhu. Nah, wudhu itu jadinya wajib. Daripada kan wudhu kada wajib hendak sembahyang, nah bisa murtad tuh. Atau mewajibkan sesuatu yang tidak wajib secara ijma itu sepakat ulama, seperti menambahi 1 rakaat bagi sholat subuh sehingga menjadi 3 rakaat. Nah, ulama sebarataan Ahlussunnah wal Jamaah mengadakan sembahyang subuh itu 2 rakaat aja. Tadi padahannya ditambahi 1 rakaat jadi 3 rakaat, murtad tam. Baca cangkal le mana nambahi 3 rakaat. 2 rakaat tuh kan banyak orang ada sembayangan, maksudnya melandau. Nah, mana nambahi atau menambahi akan sujud pada salat sehingga setiap 1 rakaat ada 3 kali sujud. Nah, 1 rakaat kan 2 kali sujud. Sing hajanya menambahi sekali sujud jadi 3 kali sujud, murtad jua. Artinya ini meyakini bahwa itu termasuk rukun salat padahal kada. 2 kali jolo sujudnya tuh dalam 1 rakaat, ditambahinya lagi 1 rakaat, senang 1 rakaat yang ditambahinya itu dianggap termasuk 1 rukun. Nah, itu kada boleh, bisa murtad. Atau menafikan, dalam kurung menganggap tiada amalan yang disyariatkan secara ijma ulama. Amalan yang disyariatkan secara ijma ulama, seperti salat sunat rawatib atau qabliyah ba'diyah. Ada sunat qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Itu ada kalau tadi disyariatkan, kalau tadi disyariatkan disuruh kita menggawi. Di padahalnya kada ada. Sunat qabliyah ba'diyah itu kada adanya. Nah, ada tuh cuma yang fardu aja. Nah, bisa murtad toh. Bisa murtad. Yaitu qabliyah ba'diyah. Ada orang bertakon, kayak pajar kita nih bila mau tangi duit, atau kita tuh mau tangi duit lawan orang, misalnya orang ada berhutang lawan kita nih, anak berhutang 1 juta. Lalu kita konai mau tangi 1 juta, tapi ada syaratnya. Kenapa? Betul. Tabesakan misal kumpai nang di halaman gojar. Nah, itu kayak apa hukumnya tah? Atau tapasakan bajuku, aku mau tangi 1 juta, tapi bayarnya 1 juta jualah. Nah, itu hukumnya riba juga karena mengambil manfaat. Kullu qardin
jarra manfaatan bahwa riba. Setiap hutang yang kita mau utangi orang tuh kita mengambil manfaat, karena mesti duit lah. Kita mengambil manfaat tenaga orang untuk mana besakan halaman kita, kumpainya. Walaupun dia bayarnya 1 juta juga, itu riba juga. Jadi riba itu karena mesti duit lah. Jangan anggap riba itu cuma duit, berhutang 1 juta bayar 1.100.000, berhutang 1 juta kan bayar 1 juta juga, tapi tapasakan dulu pakaianku, lalu orang pun menapasakan. Kita mau hutang 1 juta, ia bayar 1 juta, itu riba juga, riba juga. Mengambil karena itu yang enggak mengambil manfaat. Atau kayak ini, kita misalnya berduit lah, ada misalnya petani berhutang lawan kita, gasan apa aja kita, gasan modal bohuma, gasan nukar pupuk, nukar obat nyemprot. Ini berhutang duit nih, bukan berhutang pupuk. Ada kita berapa aja berhutang, 3 juta aja, gasan nukar pupuk, gasan nukar pomaan. Hakun aja kita mau tangi 3 juta, bayarnya 3 juta juga, tapi lah kena bila ikam ngatam, ikam harus menjual banih ke aku, besar kita itu riba juga. Kena bila ikam sudah mengatam dapat banih, ikam jangan menjual kemana-mana, jual ke aku aja, besar kita aja. Kita hutangi 3 juta, bayarnya 3 juta juga, tapi mengambil manfaat tadi supaya orang menjual ke kita aja, itu riba juga. Riba itu macam-macam. Ada mesti nang bayar duit berlebih ada. Terusakanlah seperti salat tarawih. Nah, sembahyang tarawih itu kan sembahyang sunat yang disyariatkan. Sembahyang sunat yang disyariatkan, dipadahkannya tarawih itu kan ada. Nah, itu murtad. Atau salat Id, salat itu sembahyang hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, dianggapnya kadada juga, murtad juga. Atau salat duha, nah sembahyang duha dipadahkannya kadada, murtad juga. Atau ini di hati nih, masalah hati pulang. Atau mencita-cita dalam kurung berniat di hati ingin jadi orang kafir di waktu yang akan datang, murtad juga. Kayaknya aja tahun depan aku hendak pindah agama ajar, berarti hendak jadi orang kafir. Kadang-kadang tahun depan, hari ini juga, detik ini juga murtad orang itu. Nah, oleh karena itu kita jangan hendak berniat hendak makafir. Jangan hendak berniat makafir. Berniat hendak makafir aja tuh sudah kafir, sudah murtad. Walaupun kaina misalnya seminggu lagi aku kena hendak pindah ke agama Buddha misalnya. Nah, itu murtad. Hari itu juga murtad. Jadi jangan berniat hendak makafir lah. Jangan hendak makafir. Nang menjadikan orang kafir itulah kekal di neraka itu gara-gara niat. Nang menjadikan orang Islam tuh kekal di surga itu gara-gara niat juga. Kenapa jadi kayak itu? Orang kafir itu padahal inya tuh hidup di dunia paling umur 70 tahun aja. Tapi pas sudah masuk neraka salah lawasan, kada 70 tahun kada, salah lawasan.
1000 tahunkah di neraka? Lebih. 1.000.000.000 tahunkah? Lebih. 1.000.000.000 tahunkah di neraka? Lebih selawasnya bang, ada berlebihan. Padahal inya kafirnya di dunia berapa? 70 tahun aja, karena umurnya 70 tahun. Kenapa jadi kayak itu? Padahalnya seharusnya kan kayak ini. Seharusnya kayak ini, amuninya kafir selama 70 tahun, seharusnya di neraka 70 tahun juga. Kayak itu kelak. Tapi kenapa selama inya di dunia ini 70 tahun aja umurnya inya kafir, kenapa dibalas salah lawasan di neraka? Karena niatnya kayak ini. Seandainya inya di dunia ini panjang umurnya salah lawasan, niscaya niatnya hendak kafir terus. Niatnya tuh hendak kafir terus. Makanya dibalas Tuhan. Inya mati halan kafir, di neraka salah lawasan. Kayak itu juga kita orang beriman. Umur kita paling 60 tahun mati. Tapi kalau kita mati hal keadaan Islam, kita di surga balalawasan. Kadang kita karena beriman Islam 60 tahun di dunia, lalu 60 tahun juga merasakan surga. Mbak ampe kada. Karena niat kita ini hendak salalawasan beriman. Ya Allah, kadang enggak 60 tahun aja toh beriman, kadang hendak salalawasan beriman. Makanya dibalas Tuhan salalawasan juga masuk surga. Itu gara-gara niat. Orang kafir kenapa kekal di neraka? Itu gara-gara niatnya hendak kafir terus selama di dunia salalawasan. Orang Islam kenapa kekal di surga? Karena di dunia seandainya hidup berlawasan hendak berislam terus, hendak iman terus. Hati gitu, niat gitu. Nah, mudahan kita termasuk orang yang mati beriman lah. Mudahan Allah Ta'ala jaga iman kita. Mudahan kita jangan mati su'ul khatimah lah. Nah. Atau asa hendak bakapir, dalam kurung bamurtad, asa hendak kada. Nah, itu kada boleh juga. Kena ragu-ragu gitu. Ragu-ragu kenapa? Karena ditawari orang 10 triliun duit misalnya, asal ikam 4 agama kami jar bubuhan sebelahnya. Kena dulu aku berpikir dulu jar. Wah, itu berpikir pulang harus berpikir-pikiran mungkin. Maksudnya tuh ditolak aja berpikir masih sama laman. Pemurtad kah aku nih kada aja. Nah, itu bahaya tuh. Asa hendak bermurtad, asa hendak kada. Itu sudah kada boleh. Apalagi, aku bermurtad hari ini aja. Nah, itu murtad. Murtad saat itu kafir saya itu. Nang asa hendak bakafir, asa hendak kada. Asa hendak bermurtad, asa hendak kada. Itu kada boleh sudah. Jadi bagaimanapun tawaran orang tentang dunia ini, duit ke apakah? Jangan hendak bakafir, jangan hendak bermurtad, jangan ragu-ragu, malah berpikir seorang ya aman bakafir ya, bisa seorang nih disambati orang ya, tapi lah menolak pulang ya seorang nih bisa kada dapat 10 triliun aja. Nah, harus saya berpikir itu tolak kayak itu nah, tolak aja. Dunia ini kan satu mat aja dunia ini siksa neraka maka kekal. Namun kita mengambil tawaran dunia itu. Nah, mudahan kita jangan sampai ada fitnah agama, ujian iman kita kayak itulah. Mudahan jangan ada lah. Mudahan jangan ada ujian musibah itu namanya musibah agama ngarannya itu. Kalau sampai iman kita tergadai atau hilang gara-gara dunia, atau tidak percaya akan kesahabatan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq akan Nabi. Nya sudah ada aliran Syiah namanya. Aliran Syiah itu dia meyakini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bukan sahabat Nabi.
Maksud bukan sahabat Nabi itu kayak ini, dikatakannya, diyakininya setelah Nabi wafat Abu Bakar Siddiq itu murtad jar, kafir jar. Jadi kada lagi jadi sahabat Nabi ya. Nah itu aliran Syiah. Siapa yang meyakini seperti itu murtad. Siapa memadahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini bukan sahabat Nabi, murtad, kafir. Jadi sahabat yang paling afdal bagi Rasulullah itu Abu Bakar Siddiq. Bintuhan Nabi pulang Abu Bakar Siddiq nih. Karena Siti Aisyah itu kan istri Nabi adalah putri Abu Bakar Siddiq. Ada tuh ayatnya di Quran tuh, cuma kan hafal cuma ayatnya nang idhuma fil ghar ya. Ketika keduanya di dalam gua. Siapa keduanya itu? Nabi dan Abu Bakar Siddiq. Waktu Nabi hijrah, perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinah itu ditemani Abu Bakar Siddiq. Kemudian bersembunyi di Gua Thur namanya, untuk menghilangkan jejak, karena Nabi ini hendak dicari oleh orang-orang kafir, hendak dibunuh. Dan Nabi dan Sayyidina Abu Bakar bersembunyi di Gua. Idh qala li sahibihi ya la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Nabi berkata kepada sahabatnya, janganlah engkau sedih, Allah bersama kita. Jadi sahabatnya itu tafsirnya Abu Bakar Siddiq. Ketika Nabi berkata kepada sahabatnya itu Abu Bakar Siddiq. Nah, itu kan artinya Quran memedahkan sahabatnya, artinya Abu Bakar itu sahabat Nabi. Quran memedahkan Abu Bakar itu sahabat Nabi. Ada aliran yang mengatakan Abu Bakar itu bukan sahabat Nabi, berarti dia menentang Al-Quran, berarti nya kada baca ayaman Quran, berarti dia murtad. Atau menganggap orang akan sifat Nabi. Karena Nabi itu sifat-sifat sidin, sifat-sifat terpuji. Nang digawi sini itu bujur ya, kalau ada salah. Lalu kita menganggap orang misalnya akan sifat Nabi seperti orang Yahudi yang mengatakan bahwa Nabi Daud punya sifat hasad alias dengki. Nah, jangan kita kayak orang Yahudi. Kalau orang-orang Yahudi itu kan orang kafir, dia mengatakan Nabi Daud tuh punya sifat dengki ya. Padahal para nabi itu maksum itu terjaga daripada maksiat, terjaga daripada sifat yang kada bagus. Cuman ada kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat inilah lamun sesuai dengan syariat kita benarkan, tapi lamun kada sesuai dengan syariat kita tolak. Ada bujur, ada salahnya juga kisah Israiliyatnya. Ada kisah kayak ini, kisah Israiliyat lah. Nabi Daud nih melihat bebinian bungas gitu nah. Waktu itu mandi ke bebinian bungas gitu nah. Nabi Daud nih kisahnya hendak lawan bebinian itu. Mau gak ada salah kisahnya kayak itu. Lalu bebinian ini bisi apa tuh? Bisi lakinya ini perang gitu nah. Lalu kisahnya Nabi Daud ini bahiri lawan orang bisi bini bungas, lalu hendak lawan bini orang, lalu dikawininya bini orang gitu. Nah itu kan itu kisah Israiliyat. Itu asa kada pantas bagi seorang Nabi Daud. Orang-orang Bani Israel mengatakan Nabi Daud punya hasad. Itu fitnahan aja ini tuh. Nabi Daud kada kayak itu. Nah, orang-orang Yahudi dia memfitnah Nabi Daud punya dengki. Malah bini orang bungas lalu hendak on bini orang. Nah, kada kayak itu Nabi Daud lah. Kada kayak itu Nabi Daud. Nah, kita lawan Nabi Muhammad jangan juga
kita menganggap ada sifat kekurangan bagi Nabi Muhammad, jangan. Ada boleh. Sifat-sifat Nabi Muhammad itu sifat-sifat yang mulia pada taat. Adapun Nabi Muhammad sidin bisa makan, bisa makan, bisa minum, bisa qada hajat, bisa, itu kan manusiawi, karena Nabi kita tuh manusia juga, bukan malaikat. Tapi ketika sidin makan, badab, minum, badab. So, ketika qada hajat ada adab-adabnya. Sidin menggawi itu berdasarkan ilmu agama, maka kita disuruh menuruti cara-cara Nabi. Sidin walaupun seorang Nabi, sidin ke pasar juga batu tukar. Itu kan membuat kekurangan bagi sifat mulia Nabi. Atau mentasghirkan, tasghir itu bahasa Arab lah, dalam kurung menganggap kecil atau menganggap rendah nama Nabi, seperti kata Muhammad. Orang Muhammad kelak Nabi kita nih naran sini, ini Muhammad itu mentasghirkan, menganggap kecil. Kada boleh lah Nabi Muhammad, kada boleh, itu menganggap hina kalau ditasghirkan kayak itu. Tapi kalau kayak Abdullah, kada apa, Ubaidillah. Abdullah itu kalau ditasghirkan jadi Ubaidillah. Kalau Hamid, ada namanya orang Hamid lahir jadi Humaid, kada apa. Nah, rasa seorang nih. Tapi kalau Nabi Muhammad jadi Muhammad, kada boleh. Kada boleh. Kalau misalnya bersalawat, contoh gimana? Allahumma shalli ala Muhammad. Bisa kafir. Bisa murtad. Atau dia seseorang mengaku diwahyukan, dalam kurung aku dapat wahyu jan. Berarti lamun dia mengaku dapat wahyu itu berarti dia mengaku nabi. Sedangkan yang diwahyukan itu para nabi, para rasul. Yalah, wali kan dia diwahyukan wali. Ada misalnya orang wayah ini mengaku didatangi Jibril, lalu Jibril mewahyukan. Kan yang membawa wahyu ini kan malaikat Jibril aja nih. Berarti dia mengaku didatangi Jibril dan Jibril mewahyukan kepadaku ya. Berarti dia ngaku nabi. Padahal ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Berarti dia murtad. Sekalipun dia tidak mengaku nabi. Kadang aku ini nabi bukannya aja. Walaupun kada bepandir kayak itu. Bila inya bepandir aku ini diwahyukan Allah, itu sama aja dia mengaku nabi. Walaupun dia kada bepandir aku nabi. Karena bila mengaku dapat wahyu, berarti dia mengaku nabi. Murtad sekalipun dia tidak bepandir aku nabi. Kalau ada orang mengaku nabi di zaman kita wajibkan percaya. Tapi kalau ada orang mengaku wali di akhir zaman nih dan kita kada tapi yakin juga, ada apa-apa kada percaya. Wali itu misalnya ada orang ngaku-ngaku, ini sebenarnya lah wali itu kadang ngaku-ngaku. Wali itu kadang ngaku-ngaku. Bila ada wali itu orang yang mengakui itu wali bukan dirinya. Bila ada orang ngaku-ngaku wali, kita lihat misalnya kelakuannya bina malah lain juga, harus dipercaya, harus dipercaya. Apalagi hendak muli orang aja, lihat atau hendak minta muliakan. Atau dia seseorang mengaku bahwa dia masuk surga. Ini orangnya nih yang masih hidup di dunia nih kada mati kada.
orangnya masih hidup, masih sigar. Lain misalnya inilah aku jatah mimpi masuk surga, boleh jadi tak mimpi kan. Ini kada kisah mimpi kada. Aku tadi jar hanya masuk surga aja. Maksudnya masuk surga nang kayak surga Firdaus gitu nah. Surga apa namanya itu? Darussalam ada namanya surga. Nah itu nyata dusta tuh. Nyata dustanya. Kita nih kada kau masuk surga kecuali mati dulu. Mati dulu kita. Dan masuk surga mati dulu syaratnya. Orang nih kada mati di dunia aja ngaku masuk surga, itu dustainya. Selain ini berdusta, itu bisa juga menyebabkan yang murtad, kafir. Atau makan makanan surga, ngaku-ngaku nih makan buah surga, maginnya murtad. Ngaku-ngaku masuk surga aja murtad, apalagi ngaku sudah makan durian aja tadi di surga, dustainya toh murtad toh. Nah, lain misalnya termimpi lah, mimpi ya makan buah rambutan di dalam surga, boleh jadi kadang-kadang murtadnya papanir gitu. Tapi lamunnya berdusta, paling dosa dusta aja. Non murtad kada bang. Paling berdusta aja. Nah. Atau memeluk bidadari surga. Nah, ini kada bagi mimpi lah. Ada seorang laki-laki bagi sahih di warung misalnya, aku tak hanyar tadi aja tatamu bidadari, ku peluk bidadari, di mana aja? Di mana lagi? Mungkin ada di surga aja. Bidadari itu di surga kalau jar. Nah, itu dustainya. Dustainya. Selain berdusta bisa juga jadi murtad. Kita nih kan masuk surga kecuali mati dulu. Mati dulu kita. Di akhirat surga itu ada di dunia. Nah. Atau sujud bagi berhala, sujud bagi patung berhala, udah boleh juga. Ini kan nang sebab murtad itu macam-macam. Ada di segi ucapan tadi aku kada percaya aja dengan kewajiban sholat, murtad. Ada juga kada ucapan di hati tadi, di hati berniat hendak bermurtad isok, murtad juga. Ada di segi perbuatan. Di segi perbuatan apa? Geraknya tuh nah. Sujud bagi berhala. Masuk misalnya ke tempat peribadahan orang Hindu. Ada kalau kisah patung dewa apa itu. Sujud juga 4. Bagi berhala itu, nah itu bisa kafir. Kita sujud tuh bagi Allah Ta'ala aja, kita sujud bagi Allah. Tidak boleh sujud bagi selain Allah. Atau apapun benda atau makhluk, sujud kepada manusia ada boleh juga, murtad juga. Apapun benda makhluk selain Allah tidak boleh kita sujud bagi pohon misalnya. Ada pohon misalnya dihendaki kain kuning misalnya, lalu sujud misalnya, nah itu tidak boleh juga, bisa murtad. Sujud bagi matahari tidak boleh ya. Sujud bagi bulan, menyembah bulan tidak boleh juga. Atau misalnya umpatan orang banatalan di gereja, umpat juga masuk ke gereja, bisa orang bernyanyi juga, nah bisa murtad tak? Agama selain Islam. Nah, ya tidak boleh.
atau dia berkata kepada orang Islam dengan panggilan mengiau orang Islam nih, wahai kafir ya, mengiau kawan, kafir ya. Nah, nang bab nang mengiau nih jadi kafir, senjata makan tuan. Man qala li akhihil muslim ya kafir bahwa kafir. Siapa yang berkata atau mengiau kepada saudaranya, kayak inilah. Siapa yang man qala li akhihil muslim gitulah, ya kafir bahwa kafir. Siapa yang berkata kepada saudaranya yang Islam, wahai kafir, maka nang bau ucap nih kafir. Pada orang Islam nih dikiau kafir. Nah, wahai Yahudi, nah ngiau orang Islam Yahudi kafir nang begiau ini, mengiau ini. Orang tuh Islam, Yahudi ya. Kita tolak pengantinan aja. Mengiau kawan Yahudi. Nah itu bisa kafir. Bisa kafir. Lain misalnya lah ngarannya dasar Yahudi. Ini ada orang Islam misalnya naran Yahudi. Kawan kita nih misalnya ada ngaran Yahudi, kita kira Yahudi kita tolak pengantinan, ada apa-apa kita dasar ngarannya Yahudi. Tapi sebagusnya lah diganti jo pangaran tuh. Jangan ngaran Yahudi. Ganti Muhammad Islam wah itu nah. Ini bila ngaran-ngaran nang kada bagus tuh diganti aja. Naran misalnya Nasrani, misalnya naran Nasrani, Muhammad Nasrani kada bagus tuh Nasraninya tuh kada bagus. Nasrani kan agama Kristen. Ganti aja. Muhammad Ridwan enggak misalnya ganti. Wahai Nasrani. Nah, nih kawan kita nih narannya misalnya Abdul Malik misalnya bagus ya Allah, orangnya Islam. Wahai Nasrani ya, tuh wahai orang Kristen maksudnya. Nah, nang bakiyau ini pian bisa kafir. Wahai orang yang tak punya agama. Nah, itu kayak itu murtad juga yang bakiyau ini. Orang ngarbisi agama aja. Padahal kawan kita ini orang Islam. Nah, ada boleh tak? Wahai musyrik itu orang yang mensekutukan Allah. Pada orangnya orang yang bertauhid kadang mensekutukan Allah. Dikiyau sih ya musyrik ya. Nang mengiyau ini murtad. Ada boleh. Atau kayak ini. Ibu-buhan nangkat menyembah kuburan ya. Nya orang-orang Wahabi itu bila melihat kita nih ziarah kubur para wali-wali, dipadahkannya kita ini menyembah kubur. Padahal kita ke situ kan menyembah kubur wala. Kita ini berdoa kepada Allah. Kita ini menghadiahi ahli kubur. Kita ini ziarah kubur bukan menyembah kubur. Tapi bubuhan Wahabi berburuk sangka kepada kita, memfitnah kita, dipadahkannya kita ini penyembah kubur. Kita ziarah misalnya ini makam Datuk Lampayan, kita baca Yasin, kita doa. Dikiranya kita berdoa itu meminta lawan ahli kubur. Iya, meminta kepada ahli kubur itu dosa kada boleh. Dosa syirik. Jadi kita tuh meminta kepada Allah, gitu nah. Kita berdoa minta kepada Allah. Kita menghadiahi ahli kubur, gitu nah. Jadi buahnya tuh salah sangka, buruk sangka. Dikiranya kita ini meminta, ahli kubur beri ulun, itu dosa kada boleh. Kita tuh meminta kepada Allah. Nah, kita berdoa di kuburan wali itu kita meminta kepada Allah, kita nah, berkat ahli kubur biasanya. Nah, memadahkan orang penyembah kubur itu kan berarti memadahkan orang kafir tuh. Padahal orang itu kan kafir. Nah, enggak apa pandir nih kafir. Sedikit lagi lah sampai bawah tadi. Atau mengulu-ulu dengan nama Allah. Mengulu-ulu dengan nama Allah, termasuk ayat jangan mengulu-ulu dengan ayat Allah. Nih contoh ya Bang lah. Nih ulun ni niat kada mengulu-ulu kada. Ulun mencontohkan aja. Ada di dalam Quran tuh juz 2 kah tuh? Juz 1 kah?
Saya qulus sufaha ya misalnya awak halus umur tuha ya tak ada boleh nita ada boleh nang diulu-ulu tuh mau ulu-ulu ayat Tuhan dah jangan juga ya Allah jangan mau ulu-ulu dengan nama Allah atau janji baik Allah berupa surga ada artis ada perlu disebutkan namanya biar tahu ya kira-kira bepandir artis ini aku nggak gila-gila amat sama surga aja bepandir gitu aku nggak gila-gila amat sama surga aja aku nggak apa-apa masuk neraka aja karena di neraka tuh banyak teman ya teman sesama artis ya artis Hollywood artis Bollywood ya bepandir kayak itu tuh itu maulu-ulu lawan surga. Kita nih gila lawan surga sebenarnya, kita nih hendak masuk surga. Hati-hati benar kita. Atau janji siksa Allah yaitu neraka. Seperti dia berkata, jikalau Allah perintahkan aku mengerja ini, niscaya aku tidak akan mengerjakannya. Jarnya nih. Seandainya dalam syariat ini Tuhan ada mensyariatkan mensyariatkan bercabur ke sungai contohnya ada dapang dalam syariat kita bercabur ke sungai ini contoh ini bebandir tandanya jar Tuhan menyuruh nih aku bercabur ke banyu aku udah kena bercabur jar itu bisa murtad bisa murtad walaupun misalnya dalam syariat itu ada dapang Tuhan menyuruh bercabur ke sungai contoh aja bang Nah, jikalau Allah perintahkan aku mengerjakan ini itu contoh dicabur ke sungai, niscaya aku tidak akan mengerjakannya aja. Jadi sebenarnya lah, amun Tuhan tuh menyuruh, napakah kita gawi sesanggup kita ya Allah? Kada boleh ditentang. Atau jikalau kiblat itu di jihad ini, niscaya aku salat tak akan menghadapnya. Untuk saat ini kiblat itu kan amun itu jihadnya ke barat lah, situ timur barat. Kita menghadap ke situ. Kita di kampung kita ini menghadap ke barat. Nah, lalu ini bepandir. Seandainya aja Tuhan menghadap kiblat tuh di timur tuh nah. Aku nggak bakalan sholat menghadap ke timur tuh ya murtad. Walaupun itu berandai-andai aja. Walaupun faktanya kan di jihad situ kiblat bukan di situ. Bepandirnya misalnya seandainya Tuhan menghadap kiblat di jihad situ, aku tetap iman, aku ke situ aja. Pada kon ke situ aja menghadap sembahyang. Nah, ada boleh tapi murtad bepandir gitu. Atau jikalau Allah beri aku surga, niscaya aku tak akan mau masuk surga itu. Ya tadi aku nggak gila-gila amat sama surga. Aku kalau di neraka ada apa juga aja. Nah itu bisa murtad dah. Surga gini nggak ada rindu, surga gini muak ibaratnya. Lawan orang itu kayak itulah. Bila kita tuh rindu lawan surga rindu jangan kita. Tapi kalau kita nggak rindu amat sama surga gini, dah kurniawan kita, gitu. Oleh karena itu hendaklah kita minta terus sama Tuhan nih supaya masuk surga. Maka surga pun meminta kepada Allah, ya Allah masukkan ia ke dalam surga. Nah kayak itu. Wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa tawaffana ma'al iman wa ahyina fid dunya wal akhirah fi zumrat ahli al iman bi rahmatika ya rahim ya rahman. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa
fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.